Halo guys, hari ini aku ingin menceritakan kepada kalian salah satu film yang diproduksi oleh negara Inggris dan dirilis pada tahun 2006 oleh BBC TV serta disutradarai oleh Sam Miller yang menceritakan mengenai salah satu fenomena alam yang dahsyat yang terjadi di Indonesia. Film ini berjudul Krakatau The Last Days. Film yang diproduksi pada tahun 2006 ini menceritakan mengenai bagaimana dahsyatnya letusan Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 dan membuat gunung ini menjadi gunung terkenal pada saat itu karena letusannya yang efeknya dirasakan sampai ke negara lain, yaitu Australia, Sri Lanka, India, Pakistan, dan juga Selandia Baru. Dan akibat letusan dari Gunung Krakatau ini, Gunung Krakatau menjadi gunung dengan letusan terdahsyat setelah Gunung Tambora yang meletus 60 tahun sebelumnya. Cerita diawali dengan informasi bahwa film ini diadaptasi dari catatan seorang ilmuwan geologi asal Belanda bernama Roger Verbeek yang diperankan oleh Kevin McMonagall. Roger Verbeek ini juga merupakan saksi mata bagaimana terjadinya letusan Gunung Krakatau saat itu. Di tengah-tengah film nanti kita juga akan mengetahui bahwa film ini juga diadaptasi dari catatan seorang istri aparatur pemerintah Belanda bernama Johanna. Namun informasi mengenai adaptasi dari catatan Johanna ini baru diketahui di tengah-tengah alur film ini. Selanjutnya, cerita mengisahkan bahwa Roger Verbeek mengenal Johanna dari festival musim panas yang selalu diadakan setiap tahunnya sebagai ajang silaturahmi keluarga Belanda yang tinggal di Indonesia. Johanna ini merupakan keluarga Barings, yang mana keluarga Barings ini beranggotakan istrinya bernama Johanna yang diperankan oleh Olivia Williams, suaminya Willem yang diperankan oleh Rupert Penry Jones, dan mereka memiliki 3 orang anak yang salah satu anaknya ini masih bayi. Keluarga Barings ini juga memiliki satu pekerja pribumi yang sangat dipercaya oleh Willem membantunya dalam pekerjaannya yang bernama Tokaya yang diperankan oleh Ramon T. Karam, seorang aktor Inggris berketurunan Malaysia, Fiji, India. Dan selama film ini berlangsung memang sepertinya logat dari Tokaya ini yang diperankan oleh Ramon T. Karam ini agak asing di telinga Indonesia sebagai seorang pribumi. Namun ini sepertinya bisa dimaklumi karena dia bukanlah orang asli Indonesia. Selanjutnya dikisahkan bahwa Johanna dalam kisah ini berusaha memberitahu Roger Verbeek mengenai kondisi Krakatau akhir-akhir itu. Namun Roger Verbeek sangat menyayangkan keadaan kala itu karena dia tidak mempercayai kata-kata Johanna dan hanya cuek saja dengan perkataan Johanna mengenai bagaimana keadaan Krakatau. Dan ternyata firasat Johanna pun benar bahwa Krakatau akhirnya meluapkan amarahnya lewat letusan yang maha dahsyat. Asked whether she'll erupt? No. She'll kick off for a few days and then go back to sleep. Well, I think you're wrong. Why? Well, have you noticed the animals? Animals? They're behaving very strangely. The monkeys and the birds won't settle in the trees. The hens won't lay. Well, wouldn't that affect your opinion? No. Well, I think it should. The natives have long believed the mountain to be very dangerous. I hardly think that native superstition qualifies. Maybe it isn't superstition. Maybe they understand the mountain better than you do. Scene pun berubah menceritakan bahwa di catatan Verbeek terdapat sebuah keluarga bernama keluarga Scholes yang menetap di pesisir pantai Anyer yang bertugas untuk menjaga mercusuar 4 di sana, menginformasikan kepada Verbeek bahwa telah terjadi peningkatan aktivitas Gunung Krakatau. Di sini Verbeek pun mulai agak penasaran terhadap apa yang terjadi pada Gunung Krakatau meski ia masih berpikir bahwa ini hanyalah aktivitas biasa yang biasa terjadi pada gunung-gunung.
Lalu akhirnya ia mengunjungi keluarga Schultz, dan anak laki-laki dari keluarga Schultz ini menunjukkan batu apung yang ia temukan di pesisir pantai. Lalu akhirnya rasa penasaran Verbeek pun semakin menjadi, meski masih dengan pikirannya yang berusaha berpikir positif bahwa tidak akan ada yang terjadi dengan Gunung Krakatau. Pada 20 Mei 1883, aktivitas dari Gunung Krakatau ini semakin menjadi-jadi. Kepulan asap yang dihasilkan oleh Gunung Krakatau semakin banyak, dan ini tetap diperhatikan dan diamati oleh Roger Verbeek tanpa tindakan apapun. Di samping itu, ada seorang pemilik resort yang malah menginginkan Krakatau menjadi salah satu objek wisata utama pada resortnya itu. Ia mengajak kerjasama seorang kapten kapal Belanda bernama Lindeman, yang setelah kematian istri dan anaknya lebih memilih untuk menjadi kapten kapal feri untuk bekerja sama dengannya menjadi kapten kapal ferinya menuju ke Krakatau. Awalnya Lindeman ini menolak ajakan pemilik resort yang merupakan teman lamanya itu. Namun setelah dibujuk dan dirayu, akhirnya Lindeman pun mengiyakan ajakan teman lamanya. Join the excursion of a lifetime. Take a boat trip to the furnace of the gods, Krakatoa, and walk on a live volcano, one of the greatest natural wonders of the world. My hotel guest, your ship. The Loudon is not a pleasure steamer. Furnace of the gods is built. Come on, Lindemann. We'll make a killing be like the old days. Well, then it seems I wasted my time. Enjoy the cigar. Carrot. Morning tide's at 6 a.m. Tell your guests to be on time. Scene pun berubah, menunjukkan bahwa tanggal saat itu adalah tanggal 27 Mei 1883, yang mana terlihat bahwa aktivitas dari Gunung Krakatau semakin menjadi-jadi. Asap yang ditimbulkan semakin meninggi dan semakin banyak, gempa masih terus sering dirasakan, namun aktivitas warga terlihat biasa saja. Masih ada yang berdagang, masih ada yang beternak, dan lain sebagainya. Bahkan usaha Lindeman dengan si pemilik resort masih berjalan terus dan masih berjalan dengan lancar. Namun hal ini diperhatikan beda oleh Verbeek yang merupakan ilmuwan biologi. Ia memerhatikan bahwa ada yang salah dengan Gunung Krakatau. Ia pun berinisiatif untuk mengunjungi teman lamanya Schoolman yang ada di Buitenzorg, yang mana Buitenzorg ini jaraknya adalah 100 mil dari Anyer. Ia juga membawa batu apung yang ia dapatkan dari anak laki-laki Schultz untuk disamakan dengan batu apung yang dimiliki oleh Schoolman yang ia dapatkan dari letusan Tambora 60 tahun sebelumnya. Dengan tetap memerhatikan aktivitas Krakatau dari Buitenzorg yang mana jaraknya itu 100 mil dan masih terlihat jelas bagaimana kepulan asap dari Krakatau, padahal itu di Buitenzorg yang jaraknya 100 mil, namun masih terlihat jelas. Ia pun menemukan kesamaan dari batu apung yang dimiliki oleh anak laki-laki keluarga Schultz dengan yang dimiliki oleh Schoolman. Ia pun berpikir bahwa akan ada yang dahsyat yang terjadi di Krakatau. Namun hal ini ditepis oleh Schoolman karena Schoolman beranggapan bahwa ukuran dari Krakatau ini tidak sebesar Tambora sehingga tidak perlu dicemaskan. That's it. What is it? A clue, I think. You see? This pumice is the same, from Tambora. But Tambora was a catastrophic event, biblical. The crater's 4 miles across. I've seen it myself. Krakatau's just a couple of vents. You mean Krakatau will be the size of Tambora? I don't know what it means. I just don't know. Hingga pada Minggu 26 Agustus 1883, aktivitas Gunung Krakatau ini masih semakin terus menjadi-jadi. Tapi aktivitas warga masih terlihat seperti biasa saja tanpa adanya firasat buruk yang menggandrungi mereka. Begitupun aktivitas Lindeman yang masih sibuk mengangkut para penumpang menuju ke Teluk Betong Lampung. Dan hari itu, letusan pertama dari Gunung Krakatau pun terjadi.
Tokaya pun meminta istrinya untuk meninggalkan tempat tersebut duluan bersama anaknya. Ia meminta seorang penduduk pribumi untuk menemani istri dan anaknya dalam pelarian tersebut. Sementara Tokaya sendiri masih memilih untuk berdiam di tempat itu karena ia merasa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga Beirings meskipun dalam keadaan yang terdesak seperti itu. Begitupun dengan Willem yang merasa ia memiliki tanggung jawab terhadap penduduk di pesisir tersebut. Setelah letusan tersebut, Willem dan Tokaya pun terlihat berada di pesisir pantai, memerhatikan keadaan sekitar, memerhatikan keadaan pantai dan juga Gunung Krakatau, apakah sudah aman atau belum. Tak lama setelah itu, air laut terlihat habis di lautan, seperti disedot oleh Krakatau. Bahkan ikan-ikan yang seharusnya tidak terlihat, ini terlihat jelas karena air lautan yang kering kerontang disedot oleh Krakatau. Sehingga pemancing anak-anak di pesisir tersebut berlarian ke tengah pantai untuk mengambil dan memunguti ikan-ikan tersebut. Dan hal ini membuat ibu-ibu mereka khawatir sehingga ikut berlarian ke tengah pantai. Tak lama, air yang tadinya disedot oleh Krakatau pun dibuntahkan kembali oleh Krakatau lewat ombak yang amat besar yang biasa kita kenal sebagai tsunami. Penduduk pesisir tersebut pun berlarian, begitupun dengan Tokaya dan Willem. Mereka berusaha berlarian menghindari ombak yang maha besar. Di tengah pelarian tersebut, Tokaya pun berinisiatif untuk mengikatkan dirinya dan juga Willem di pohon besar agar mereka tidak ikut hanyut oleh ombak ketika ombak tersebut datang ke mereka, karena sangat mustahil bagi mereka untuk menghindari ombak yang besar tersebut. Di samping itu, Yohana berusaha untuk melindungi anak-anaknya dan juga pengasuh bayi mereka. Ia segera menyuruh anak-anaknya dan juga pengasuh bayinya untuk menuju ke lantai atas, melindungi diri mereka dari deburan ombak yang akan datang. Dan ombak besar pun datang melanda mereka. Go upstairs, quickly now! Go upstairs and find somewhere safe. Quickly, move! Tuan.
Setelah ombak tersebut melanda pesisir pantai dan dirasa aman, Tokaya dan Willem pun menuju ke rumah mereka dan mendapati bahwa Yohana dan anak-anaknya serta pengasuh bayinya pun selamat dalam insiden hari itu. Ia pun langsung meminta dan menyuruh istri serta anaknya juga pengasuh bayinya dan penduduk pribumi lainnya menuju ke perbukitan untuk mengamankan diri mereka dari terjangan atau dari bahaya lainnya yang akan terjadi setelahnya. Di samping itu, di Buitenzorg, Verbeek, dan juga Schoonman menemukan fakta bahwa Krakatau terdiri dari 3 lubang magma yang berasal dari satu dapur magma yang sama. Ia pun memprediksikan bahwa akan terjadi letusan susulan yang lebih dahsyat daripada letusan saat itu. Dan akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali ke Anyer memberitahukan ke keluarga Skuld bahwa akan terjadi letusan susulan setelah itu yang lebih dahsyat daripada letusan yang telah terjadi sebelumnya. Hal ini pun juga didasari dari buku yang dimiliki oleh Schoolman dari catatan Raja Purwa pada tahun 416 mengenai Krakatau, sehingga ini membuat mereka yakin bahwa akan terjadi letusan susulan dari Krakatau. Scene pun berubah menunjukkan keadaan kapal Lindeman yang saat itu mengalami masalah akibat dihujani oleh abu vulkanik dari hasil letusan Gunung Krakatau yang pertama. Ia pun meminta agar penumpang yang ada di kapalnya itu untuk menuju ke bagian paling bawah kapal agar kapalnya ini bisa seimbang sehingga bisa menghadapi ombak lautan yang saat itu sangat dahsyat. Dan ia terus berjuang agar kapalnya bisa menuju ke daratan. Di samping itu, Tokaya, Willem, dan penduduk pribumi lainnya akhirnya sampai di pebukitan. Setelah mereka sampai di pebukitan, terlihat bahwa masyarakat pribumi melihat sinis kepada keluarga Willem, keluarga Barings ini, karena melihat bahwa mereka sendirilah keluarga Belanda yang ada di tengah-tengah pribumi. Dan Willem pun akhirnya berusaha menjadi pemimpin yang baik di antara mereka dan meyakinkan mereka bahwa ia akan memimpin mereka dan bertanggung jawab atas keselamatan mereka selama mereka ada di sana. Di kapal, udara terasa semakin sesak akibat kelembapan udara yang dimakan oleh abu vulkanik yang menghujani kapal mereka. Akhirnya keadaan pun terlihat bahwa penumpang di dalam kapal itu saling topang-menopang tanpa melihat ras mereka masing-masing, tanpa melihat mereka pribumi Belanda atau Timur Asing. Mereka saling menopang agar mereka semua sama-sama hidup dan selamat dalam kapal tersebut. Esok harinya pada tanggal 27 Agustus 1883, fajar tak terlihat. Udara, langit, dan situasi kondisi semua terlihat gelap akibat hujan abu vulkanik dari letusan Gunung Krakatau yang pertama. Bahkan gempa pun terus masih dirasakan sepanjang malam itu. Buitenzorg pun sendiri merasakan gempa dari adanya letusan Gunung Krakatau tersebut. Gempa juga dirasakan getarannya sampai 3.000 mil Australia. Hari itu, Krakatau menghabiskan isi dari dapur magmanya dan meruntuhkan dirinya sendiri. Dan disitulah kekuatan dahsyat dari Krakatau pun muncul. Kembali lagi ke atas kapal, di mana kondisi kapal saat itu semakin parah. Lindeman melihat situasi dan kondisi saat itu bahwa kapalnya tidak bisa dipaksakan untuk kembali ke daratan, sehingga ia memutuskan untuk kembali menuju ke tengah lautan.
Ia pun mengikatkan dirinya di kemudi kapal sambil mengemudikan kapalnya untuk menghadapi ombak besar yang akan datang. Dia memaksudkan dirinya diikat di atas kapal itu agar saat ombak datang, tubuhnya tidak kemana-mana, tetap di kemudi kapal tersebut. Dan benar saja, saat ombak tersebut datang, kapal Lindemann berhasil melewati ombak besar yang dahsyat tersebut. Sementara di Mercusuar 4, keluarga Skuld rumahnya dihujani oleh abu vulkanik akibat dari letusan Gunung Krakatau. Situasi dan kondisinya pun sama seperti yang dihadapi oleh keluarga Barings di perbukitan, yang mana keadaan rumah mereka terlihat gelap tanpa cahaya akibat ditutupi oleh abu vulkanik yang terus menghujani rumah mereka. Dan hal itu membuat anjing keluarga Skuld yang bernama Theo keluar dari rumah, kabur dari rumah mereka. Hal ini membuat ibu dari keluarga Skuld ini pun keluar dari rumahnya di tengah badai tersebut untuk mencari si anjing Theo ini. Ternyata anjingnya berlari menuju ke tebing yang tinggi. Ibu Skuld mengikuti anjing ini menuju ke tebing yang tinggi, dan sampai ia di puncak tebing tersebut, ia melihat ke arah pantai dan melihat ombak datang menerjang bibir pantai dan menghancurkan Mercusuar 4 yang selama ini dijaga oleh keluarganya. Di samping itu, aktivitas di perbukitan terlihat mulai berjalan dengan biasanya. Para penduduk mulai merapihkan arena di perbukitan tersebut untuk mereka gunakan sebagai tempat mereka mengamankan diri sementara. Tapi tanpa disangka, air laut pun datang kembali menerpa mereka bersama abu vulkanik yang amat panas. Keluarga Barings, istrinya Johanna, Willem, beserta anak-anaknya pun mulai mengamankan diri. Begitupun dengan Tokaya, terkecuali anak mereka yang masih bayi yang saat itu berada di gendongan pengasuhnya dan masih berada di luar rumah. Now I play you again. Get inside. Get inside now, quick! Into the back! Quickly! Get into the back, Roger! Into the back! What is it, Mama? I don't know. Kembali ke Anyer, di mana Verbeek telah sampai di rumah keluarga Skuld dan tidak menemukan siapapun di rumah tersebut. Dan ia menemukan istri dari keluarga Skuld ini ada di pesisir pantai sambil bersedih karena tidak tahu di mana suami dan anaknya. Akibat dari kejadian ini, 1.000 orang meninggal dunia dari total 3.000 orang yang menuju ke perbukitan. Sisanya mengalami luka bakar akibat terkena abu vulkanik yang panas. 165 desa mengalami kehancuran dan 36.000 tewas secara keseluruhan.
Bahkan 1 tahun setelah kejadian ini ditemukan mayat dan batu apung mengapung di pesisir pantai Afrika. Setelah kejadian ini, keluarga Barings pun memutuskan untuk memecat Tokaya, memberhentikan Tokaya dari pekerjaannya agar tidak ada lagi rasa tanggung jawab dari Tokaya yang menggantung pada diri Tokaya terhadap keluarga Barings, dan keluarga Barings membebaskan Tokaya untuk mencari di mana keberadaan istri dan anaknya yang telah terpisah olehnya semenjak letusan pertama Gunung Krakatau beberapa hari sebelumnya. Thank you. You must go to Kaya. You must find your family. Yes, Nyonya. Catatan Yohana mengenai peristiwa letusan Gunung Krakatau ini disebarkan ke seluruh dunia sebagai bukti rekaman dari saksi mata sendiri mengenai peristiwa letusan Gunung Krakatau tersebut. Dan menurut informasi pun, film ini menghabiskan dana 2,3 juta pound sterling dalam proses pembuatannya, yang sayangnya tidak dilakukan di Indonesia melainkan di Madagaskar, Afrika. Catatan dari Verbeek tidak berhenti sampai di situ saja. Ia juga memprediksikan pada catatannya bahwa akan muncul gunung baru di sekitar Gunung Krakatau dari hasil bekas kaldera letusan Gunung Krakatau tersebut. Dan benar saja, pada tahun 1927 muncul gunung baru di sekitar Krakatau yang akhirnya disebut sebagai Gunung Anak Krakatau. Nah, itu tadi cerita mengenai alur cerita film Krakatau Dynasties yang merupakan bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia dan salah satu bencana alam yang dahsyat pada sejarah bencana alam Indonesia setelah Gunung Tambora yang meletus 60 tahun sebelumnya. Semoga kalian suka dengan videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya.